Jadi diceritakan pernah terjadi kasus pembunuhan yang pembunuhnya sebenarnya adalah salah satu kerabat dari yang dibunuh karena dia ingin segera mendapat warisan. Lalu setelah terjadi pembunuhan, pembunuh meletakkan mayat di antara dua kampung sehingga penduduk kedua kampung ini saling tuduh-menuduh tentang siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka bersepakat menemui Nabi Musa untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah pun menurunkan perintah petunjuk agar mereka menyembelih seekor sapi, dan setelah disembelih sapi itu bagian tubuhnya dipukulkan ke mayat tadi dan mayat itu pun kemudian hidup dan berbicara. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan kata dan struktur kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat yang ke-67. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Mereka menjawab, apakah engkau hendak menjadikan kami bahan olok-olok? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah termasuk dari orang-orang yang bodoh. Nah, ayat ini adalah bagian dari kisah penyembelihan sapi yang dilakukan oleh Bani Israel untuk mencari tahu pembunuh salah seorang dari mereka. Jadi diceritakan pernah terjadi kasus pembunuhan yang pembunuhnya sebenarnya adalah salah satu kerabat dari yang dibunuh karena dia ingin segera mendapat warisan. Lalu setelah terjadi pembunuhan, pembunuh meletakkan mayat di antara dua kampung sehingga penduduk kedua kampung ini saling tuduh-menuduh tentang siapa pembunuhnya. Akhirnya mereka bersepakat menemui Nabi Musa untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah dan Allah pun menurunkan perintah petunjuk agar mereka menyembelih seekor sapi, dan setelah disembelih sapi itu bagian tubuhnya dipukulkan ke mayat tadi dan mayat itu pun kemudian hidup dan berbicara. Dan ceritanya mulai dari ayat 67 sampai ayat 74 di surat Al-Baqarah. Dan mereka tidak langsung melakukan perintah Allah, tapi banyak bertanya hingga hampir mereka tidak mampu mencari sapi yang mereka pertanyakan karena sudah terlalu berat karena banyaknya bertanya. Nah, ayat 67 ini adalah salah satu dari rangkaian kisah penyembelihan sapi betina itu. Ada beberapa hal menarik dari ayat ini. Pertama, ketika Allah menyuruh agar Bani Israel menyembelih sapi untuk mencari tahu pembunuh yang telah melakukan pembunuhan itu, maka perintahnya adalah tazbahu baqarah, menyembelih sapi. Jadi pilihan katanya tazbahu, menyembelih, bukan membunuh. Allah tidak mengatakan wa iz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an taqtulu baqarah.
Allah menyuruh kalian agar membunuh seekor sapi. Karena yang penting kan sapinya mati. Tapi Allah tidak mengatakan membunuh sapi, tapi tazbahu, menyembelih sapi. Kenapa pilihan katanya tazbahu, bukan taktulu? Karena kalau taktulu itu kesannya sadis dan maksiat. Membunuh. Ya, membunuh itu kan sadis dan maksiat. Tapi kalau tazbahu itu adalah ibadah. Jadi mereka menyembelih sapi itu juga dalam kerangka ibadah. Karena itu kalau para hadirin misalnya menyembelih ayam untuk dimakan, menyembelih sapi, kambing untuk dimakan, maka menyembelih itu adalah ibadah. Kalau membunuh dia tidak jadi ibadah. Tapi kalau menyembelih dia jadi ibadah. Itu kenapa di surah As-Saffat ayat 102 Nabi Ibrahim diceritakan ya dia bermimpi menyembelih anaknya, bukan membunuh anaknya. Apa kata Allah? Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam inni anni azbahuka." Ya, hai anakku, saya bermimpi menyembelihmu. Azbahuka. Dia tidak berkata inni ara fil manam anni aktuluka. Bukan aktuluka, tapi azbahuka. Karena zibhun atau penyembelihan itu bahagian dari ibadah. Karena itulah kalau kita menyembelih hewan, kita membaca nama Allah, Bismillah. Karena itu bahagian dari ibadah. Yang kalau kita tidak misalnya membaca sesuatu selain nama Allah, maka menjadi haram, menjadi maksiat, dimakan dagingnya. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan dia sebagai ibadah kepada Allah. Jadi ketika disuruh menyembelih sapi dengan kalimat tazbahu, bukan taktulu, maka Allah ingin mengatakan apa yang kalian lakukan itu, yaitu penyembelihan sapi, juga bahagian dari ibadah, yaitu perintah Allah. Maka pilihan katanya tazbahu, bukan taktulu. Dua, Allah menggunakan kata tazbahu untuk menyembelih sapi, tazbahu baqarah. Itu dalam bentuk fi'il mudhari yang mujarrad namanya. Tazbahu itu mujarrad. Dari kata zabaha, yazbahu itu mujarrad namanya. Allah bisa saja memilih dalam bentuk mazid. Tuzabbihu. Innallaha ya'murukum an tuzabbihu baqarah. Tapi Allah tidak menggunakan bentuk mazid tuzabbihu, tapi tazbahu. Coba perhatikan surat Al-Baqarah 49. Ketika Fir'aun menyembelih bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Bagaimana bahasanya Fir'aun menyembelih bayi-bayi? Wa iznajjainakum min ali Fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum. Di sana diungkapkan dalam bentuk mazid, yuzabbihuna abna'akum. Fir'aun membunuh anak laki-laki. Nah, membunuh di sana yuzabbihu, menyembelih di sana tuh yuzabbihu. Menyembelih anak laki-laki itu bahasanya yuzabbihu, bukan yazbahu. Ya. Kenapa Fir'aun itu menyembelih anak, bukan yazbahu abna, tapi yuzabbihu? Karena mazid itu maknanya taksir, ya, tadrij. Jadi zabbaha setimbangan fa'ala, mazid satu huruf dengan memudaafkan huruf yang di tengah, dan maknanya taksir dan tadrij. Jadi Fir'aun, karena dia orang yang sangat kejam, beringas, hingga dia kalau menyembelih anak itu ndak sembelihan ya dengan kasih sayang, tapi sembelihan dengan kebencian, sehingga anak-anak itu dipotong-potong, dimutilasi, sembelihannya lambat, ya, menyiksa. Itu namanya yuzabbih. Jadi kalau yuzabbih itu sembelihannya lambat-lambat. Kalau lambat-lambat kan menyakitkan. Sembelihannya sedikit-sedikit, dipotong-potong badannya dulu, itu namanya yuzabbih. Maknanya taksir dan tadrij. Sudahlah sembelihannya banyak, sering, berulang-ulang, dan dimutilasi pula, yuzabbih.
Itulah kenapa Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya bukan anni uzabbihuk, tapi anni azbahuk. Kenapa bukan uzabbihuk? Karena kalau uzabbihuk dia menyembelih dengan amarah, dengan kebencian, dengan dimutilasi. Tidak mungkin dia melakukan itu kepada anaknya. Apalagi anaknya yang paling disayang, yang sudah puluhan tahun dia tunggu. Tidak mungkinlah menyembelihnya dengan bentuk uzabbih. Sebagaimana Firaun menyembelih bayi-bayi yang kena kebencian, ya, kena amarah, karena dia takut singgasananya terganggu oleh bayi-bayi yang lahir nanti. Makanya Firaun yuzabbih, ya, yuzabbih, karena konteksnya su'al azab, bahagian dari penyiksaan. Karena ini bahagian dari penyiksaan, maka yuzabbih. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya dengan kasih sayang, makanya azbahuk. Jadi beda antara azbahu dengan uzabbih, itu beda. Nah, ketika Allah menyuruh Bani Israel menyembelih sapi, maka perintahnya tazbahu bakarah, bukan tuzabbihu bakarah. Kenapa? Walaupun menyembelih sapi, tapi sembelihan itu dilakukan dengan cara yang lembut, bukan dengan cara yang kasar. Dan itu bukti rahmatnya, ya, agama kita hingga kepada hewan. Kalau menyembelih itu harus dengan cara yang terbaik. Itu makanya kata Nabi, kalau engkau menyembelih hewan, fa ahsinu azibha, baikkan cara menyembelihnya, tajamkan pisaunya, sehingga sekali tarik itu nadinya bisa putus dan dia tidak merasa sakit. Kenapa? Karena menyembelih sapi itu pun tazbahu, bukan tuzabbihu, bukan seperti Firaun menyembelih anak-anak. 3, Allah menyuruh agar umat Nabi Musa menyembelih bakarah, sapi. Kan bisa saja menyembelih kambing, yang penting hewan mati sembelih lalu, ya, pukulkan ke mayat tadi. Kan bisa saja Allah menyuruh menyembelih, ya, ghanam, ya, artinya kambing, atau mungkin hewan lain yang bisa disembelih. Tapi kenapa Allah menyuruh, ya, menyembelih sapi? Karena ini terkait dengan akidah mereka. Jadi sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, umat Nabi Musa melakukan kesalahan terbesar dalam akidah, yaitu berbuat syirik dengan cara menyembah patung anak sapi. Coba lihat Al-Baqarah 51. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ketika Nabi Musa pergi 40 hari bermunajat ke Bukit Tursina, maka umatnya kemudian menjadikan anak sapi sebagai sembahan, ya, sebagai Tuhan. Mereka bikin patung anak sapi. Maka untuk menghapus, ya, akidah yang salah itu, mereka disuruh menyembelih sapi untuk menunjukkan bahwa sapi itu tidak Tuhan, sapi itu makhluk, tidak boleh disembah, makanya disembelih. Maka penyembelihan sapi itu artinya potonglah akidah yang salah itu, ya, hilangkan keyakinan yang menyimpang itu. Maka sekarang sapi suruh sembelih. Nah, itu kenapa mereka kemudian agak sedikit tersinggung sehingga berkata, engkau mengolok-olok kami. Kenapa mereka mengatakan engkau mengolok-olok kami? Atattakhizuna huzwa? Karena mereka dulu pernah menyembah sapi. Sekarang Tuhan mereka disuruh sembelih. Maka mereka merasa, kamu mengolok-olok kami ini. Ya? Jadi penyembelihan sapi itu ada maksud agar mereka tidak lagi menyembah sapi sebagai Tuhan. Buktinya apa? Itu sudah mereka sembelih, agar mereka tidak lagi menyembah sapi sebagai, ya, Tuhan, karena sudah disembelih. Karena itu pula sapi mereka, ya, ketika mereka bertanya apa warna sapinya, maka Allah mengatakan sapinya berwarna kuning, yang kuningnya menyenangkan mata yang memandang. Ya, ketika mereka berkata, nanti baca ayat 69-nya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, apa warna sapinya? Maka Allah kasih petunjuk. Innaha baqaratun safra. Sapinya berwarna kuning. Faqi'un launuha tasurun nazirin. Yang kuningnya itu menyejukkan mata orang yang memandang. Kenapa warna kuning sapinya? Kenapa tidak warna hitam? Kan ada sapi warna hitam, warna putih. Ya. Tapi kenapa kuning?
Dan kuningnya tidak semua kuning. Kuning yang menyejukkan mata orang yang memandang, menyenangkan, tasurru itu menggembirakan. Jadi warna kuning itu warna yang menggembirakan. Karena mereka membuat patung sapi dulu dari emas. Dan emas itu warna kuning, yang kuningnya menyejukkan, menyenangkan hati orang yang memandang. Makanya ibu-ibu kalau dikasih emas kan senang, gembira. Makanya tasurun nazirin namanya. Coba baca nanti di Al-A'raf 148 ya. Al-A'raf 148. Wattakhaza qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwarun. Jadi umat Nabi Musa itu menjadikan, sepeninggal Nabi Musa menjadikan min hulihim, dari emas-emas mereka, ijlan, patung anak sapi, jasadan yang berfisik, yang berbentuk fisik. Nah, jadi patung terbuat dari ya huliyihim. Huliyihim itu ya hiliyah, itu artinya perhiasan emas. Itu kenapa patungnya sapinya berwarna kuning. Yang kuningnya menyejukkan mata, karena mereka pernah menyembah patung yang terbuat dari emas yang warnanya kuning. Jadi penyembelihan sapi itu untuk ya membuang, menghancurkan akidah mereka yang keliru dan menyimpang, agar mereka tidak pernah lagi menjadikan ya sapi sebagai Tuhan karena sudah disembelih. Itu rahasianya. Yang keempat, Allah menyebutkan sapinya dalam bentuk bakarah, nakirah namanya. Allah tidak mengatakan antazbahu al-baqarah, bukan al-baqarah dengan alif lam, bukan dalam bentuk ma'rifah, tapi dalam bentuk nakirah. Nakirah itu maksudnya indefinite. Karena kalau baqarah itu maknanya umum. Jadi kalau saya katakan kitabun, pokoknya semua buku apa saja. Semua buku. Kalau saya baca, kalau saya katakan kitabun. Tapi kalau saya katakan Alkitab dengan alif dan lam, itu maknanya ma'rifah, itu buku yang ini, buku yang itu. Yang ini enggak, yang lain enggak, yang ini saja. Itu namanya Alkitab, itu namanya ma'rifah, definite. Kenapa Allah menggunakan kata Baqarah dalam bentuk nakirah? Karena ini kemudahan syariat. Yang penting sapi. Ya, yang penting sapi. Warnanya bagaimana terserah. Ukurannya berapa terserah. Umurnya berapa terserah. Ya, pokoknya sapi. Bahkan disebutkan Baqarah, sapi betina. Bukan sapi jantan. Kenapa? Karena sapi betina lebih banyak jumlahnya. Sapi betina itu lebih mudah mendapatkannya daripada sapi jantan. Jadi ini menunjukkan kemudahan perintah Allah kepada manusia. Allah tidak pernah menyulitkan dalam hal syariat. Tapi mereka yang menyulitkan diri mereka sendiri dengan banyak bertanya. Sudahlah jelas sapinya, pokoknya sapi. Itu pun betina pula lebih mudah mendapatkannya. Mereka tanya lagi. Mereka tanya umurnya, mereka tanya warnanya, mereka tanya pekerjaannya. Makanya hampir mereka tidak menemukan sapi. Kenapa? Makin ditanya, makin berat nanti. Makin terbatas. Makanya kalau kita menanya sesuatu, pasti makin kecil, makin sempit, makin terbatas. Itu yang diingat kalau di Al-Maidah ayat 101. Ya, Al-Maidah 101. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang sesuatu jika sudah jelas. Jika sudah jelas, jangan bertanya lagi. Kenapa? Tasukum, akan menyulitkan engkau, akan menyusahkan engkau. Inilah yang terjadi pada ya umat Nabi Musa. Hampir mereka tidak bisa menemukan sapi yang diperintahkan mereka untuk menyembelihnya. Kenapa? Karena banyak bertanya. Makanya Allah gunakan kata Baqarah di awal untuk menunjukkan kemudahan. Cari saja sapi, yang penting jenis sapi. Nah, jadi syariat itu mudah sebenarnya. Melaksanakan perintah Allah itu mudah, tidak ada yang sulit. Cobalah perhatikan ibadah, mana yang sulit ibadah? Salat, tidak sulit, cuma 5 kali. Itu pun tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak bisa duduk, boleh berbaring. Puasa juga begitu, yang sakit boleh diqada besok, yang sakit permanen sifatnya bisa membayar fidyah. Tidak ada yang sulit syariat itu. Karena Baqarah, nakirah. Ya, perintah Allah itu umum dan mudah. Itu kenapa tidak dimakrifahkan Al-Baqarah tapi dinakirahkan. 5. Ketika mereka berkata, atattakhizuna huzwan, apakah engkau hendak mengolok-olok kami?
Mereka berkata begitu, apakah engkau hendak mengolok-olok kami? Maka Musa menjawab, a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, ya, termasuk orang yang bodoh. Artinya saya berlindung kepada Allah termasuk orang bodoh. Artinya saya bukan orang bodoh. Saya bukan orang bodoh. Kenapa Nabi Musa berkata berlindung kepada Allah dari orang bodoh ketika Nabi Musa dituduh mengolok-olok? Kan Musa bisa saja berkata, engkau hendak mengolok-olok kami ini Musa. Musa menjawab, tidak, saya bukan mengolok-olok. Kan bisa jawabannya seperti itu. Ya, saya tidak mengolok-olok. Ya. Tapi Musa tidak menjawab, saya tidak mengolok-olok. Saya berlindung kepada Allah termasuk orang bodoh. Kenapa itu jawabannya? Karena yang suka mengolok-olok hanya orang bodoh. Saya ulangi, yang suka mengolok-olok hanya orang bodoh. Makanya orang bodoh itu hobinya mengolok, mencela, membuli. Ya. Itu hobi orang bodoh. Karena semakin bodoh orang, dia semakin suka mengolok-olok orang. Karena orang kalau berilmu, orang alim, orang berperadaban, orang yang punya intelektual, dia tidak akan mengolok-olok. Dia akan menyampaikan sesuatu berdasarkan dalil, berdasarkan argumen. Ya, bukan sentimen, bukan olok-olok, tapi argumen yang dia kemukakan. Ya, dasarnya ada dalil yang kuat. Maka orang bodoh karakternya suka huzwa, mengolok-olok. Jadi kalau ada orang suka membuli, suka mengolok-olok, itu tandanya dia orang-orang yang bodoh. Nah, itulah jawaban Musa kenapa, itulah alasan Musa kenapa menjawab ketika ditanya, engkau mengolok-olok kami? Musa menjawab, saya berlindung kepada Allah termasuk orang-orang yang bodoh. Saya bukan orang bodoh, karena hanya orang bodoh yang mengolok-olok. Nah, itulah di antara rahasia di balik redaksi Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-67. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.